Satu kali satu, satu kali dua, dua kali dua. Kalian lanjut saja ributnya ya. Bapak aja yang keluar dari kelas ini. Pak, gurunya marah. Terus gimana ini? Siapa itu tadi yang teriaknya keras banget tuh? Tenang teman-teman, biar aku aja yang ngomong sama gurunya. Pestai, yuk ikut lihat yuk. Ayo Pestai. Semua kok pada pergi. Udahlah, aku tidur aja di kelas. Permisi Pak. Itu Budi. Aduh, gimana ini ya? Ngapain kamu kesini? Pak, maafkan kelas kami ya Pak. Kami janji nggak bakal ribut lagi di jam pelajaran Bapak. Gak apa-apa, lanjut aja ributnya lagi. Bapak lebih seneng di ruang guru kok. Tapi Pak, kami masih ingin diajar sama Bapak, Pak. Maafin kelas kami ya Pak. Saya sudah sangat kecewa sekali dengan kelas kalian. Selama 126 tahun saya mengajar di sini, tidak pernah saya menemukan kelas yang ributnya melebihi pasar seperti kelas kalian. Saya sudah sangat kecewa sekali dan saya merasa tidak dihargai mengajar di situ. Sudahlah, kalian belajar saja sendiri-sendiri. Bapak tidak mau mengajar lagi di situ. Selamat pagi anak-anak. Sepertinya kita tidak bisa olahraga di luar kelas. Kalian tengok saja lah hujan badai di luar ya. Terus olahraga hari ini gimana Pak? Kita jawab-jawab LKS saja. Ya Pak, saya nggak bawa LKS Pak. Saya kira olahraga biasa hari ini. Saya juga nggak bawa LKS Pak. Ah kau nih. Oh ya sudah, tidak apa-apa lah. Kalau gitu kita pura-pura belajar saja. Kalian yang ngantuk boleh tidur. Kalian yang pengen belajar boleh belajar. Asalkan jangan ribut dan keluar kelas ya. Nah ini nih baru guru terdebes nih. Kalau gitu bapak keluar ya. Bapak pengen nyebat rokok ya. Kalian pokoknya jangan ribut. Nanti kalau ada guru yang lewat langsung pura-pura belajar saja. Oke? Siap Pak. Oke, kalau gitu bapak permisi ya. Selamat belajar. Untuk teman-temanku yang hadir di pesta ulang tahun mewahku, sebentar lagi bakal ada souvenir khusus buat kalian. Bodyguardku sendiri yang bakal bagiin ke kalian sekarang ya. Souvenir? Apaan souvenirnya? Palingan cuma jajan doang. Feli kan sultan pelit. Itu souvenirnya? Ampun, souvenirnya duit. Wah, banyak banget duitnya. Jadi, souvenirnya itu adalah uang tunai 1 juta rupiah. Maaf ya guys, cuma bisa kasih uang segitu doang. Tapi semoga kalian suka ya. Wah, ini loh sepertinya ada 300 undangan di sini, berarti Feli harus menghabiskan biaya 300 juta khusus buat souvenir doang. Gila, sultan banget sih kamu Feli. Sultan apanya? Putri juga bisa kali ngasih duit segitu. Iya sekarang di depan orang-orang so baik. Biasanya juga jahat itu si Feli. Guys, jangan diomongin lagi si Feli. Nanti kita malah kena karma loh. Baik Feli, sebelum kita mengakhiri acara pesta ulang tahun mewah kamu, ada yang ingin kamu sampaikan gak Feli? Ada dong. Aku mau menyampaikan pesan khusus untuk Sultan Abal-Abal Putri. Kayaknya dia mau ngomongin kamu deh. Tapi emangnya Feli tahu kita diem di sini? Ini loh, kita udah sembunyi banget biar nggak ketahuan nontonin pestanya si Feli. Kalian bertiga nggak usah sembunyi-sembunyi ya. Lihat pesta ulang tahun mewahku. Dari tadi aku udah tahu kok kalau kalian nontonin pestaku yang mewah ini. Hah? Iya, mereka nontonin pesta ulang tahunnya Feli. Wah benar ya, ternyata dia ngintip pesta ulang tahunnya Feli ya. Kita ketahuan. Mana ini? Bener kan apa kataku? Kalian masih kepo kan sama pesta ulang tahun mewahku? Putri, kamu itu jangan terlalu kelihatan dong kalau kamu itu Sultan Abal-Abal. Jadi ciduk kan sekarang kalau kamu itu nontonin pesta ulang tahun Sultan asli. Apaan sih dia? Sorry ya Putri,
Sekarang semua orang di SD negeri swasta udah tahu siapa sultan sebenarnya di sini. Siapa guys sultan sebenarnya di SD negeri swasta? Feli. Terus siapa guys yang sultan abal-abal? Putri. Tuh, udah dengar sendiri kan Putri? Dia apaan sih? Kok sampai segitunya ya jatuhin si Putri? Yes. Kasihan deh Putri, langsung kena mental ngeliat pesta ulang tahun mewahku. Ganggu Putri ah. Itu jangan ganggu aku dulu. Ih, dasar hantu nggak peka. Aku lagi sedih tahu. Aduh, kamu sedih kenapa? Siapa tahu aku bisa bantu. Ih, kamu kan hantu, mana ngerti perasaan manusia. Ih, gini-gini juga aku dulu manusia ya. Aduh, aduh maaf, ya sini nih cerita makanya. Jadi aku lagi cemburu tuh, lihat tuh Tono sama Siti, dia deket banget. Ih Tono, ih Siti. Serahkan itu semua pada hantu Tuti. Emang kamu bisa apa? Der, lihat aja sekarang. Loh, Tono kok tiba-tiba mati lampu? Loh, aku juga nggak tahu. Hantu, Tono, loh Tono kehilang. Gila, Ister mau untung kau udah kabur. Loh, Tono kok aku ditinggal sih? Aduh, ada hantu lagi pura-pura pingsan sekarang. Ya, udah pingsan. Oke. Baik anak-anak, sekarang semuanya berdiri ya. Ibu akan rolling tempat duduk kalian. Ya, Bestai, kita pisah deh. Nggak mau pisah sama kamu, Bestai. Semoga sebelahan sama orang pintar. Ngapain sebelahan sama orang pintar? Nyatet orang kamu. Bukan orang pintar dugon, tapi orang pintar beneran. Semoga aku dapat tempat duduk di pojok belakang biar bisa nyontek. Kalau aku pengen di depan biar lebih jelas ngeliat guru. Orang pintar emang beda ya. Baik, yang pertama Putri akan duduk sama Semoga sama Sari. Putri dengan Tono ya. Kok sama Putri sih? Silakan kalian berdua duduk paling depan situ ya. Paling depan lagi. Males deh sama Tono. Semangat Bestai. Kira-kira aku bakal duduk sama siapa ya? Semoga deh aku duduknya sama Budi. Kapan lagi kan bisa duduk sebelahan sama Kras? Ngapain sih mesinnya besar? Hah? Enggak kok. Selanjutnya Sari. Aduh, namaku dipanggil. Sari duduk dengan Semoga sama Budi. Sari duduk sama Budi ya. Hah? Kenapa Sar? Kamu gak suka duduk sama aku? Hah? Suka kok. Aku suka kok sama kamu. Hah? Cie. Enggak kok teman-teman. Maksudnya aku suka kok duduk sama Budi. Cie. Ih, teman-teman apaan sih? Cie. Ih, kok bu guru ikutan sih? Mau kemana kamu bawa tas besar itu? Kamu mau pergi dari rumah ini? Enggak. Ini aku lagi mau. Jangan bohong! Kamu jangan banyak alasan lagi ya, Clara. Aku ini lagi capek. Banyak kerjaanku. Sekarang jawab pertanyaanku. Kamu mau kemana bawa tas sebesar itu? Aku mau pergi dari rumah ini. Aku udah gak kuat lagi ada di rumah ini, Yudi. Aku udah capek. Aku udah muak semuanya, gak ada yang ngehargain aku. Aku udah ngomong sama adikku Kelvin kalau aku mau pisah dari kamu, Yudi. Siapa yang bilang kalau kamu boleh pisah dari aku? Siapa? Aku yang bilang.
Aku nggak perlu persetujuan dari kamu kalau aku mau pisah dari kamu, Yudi. Aku udah lelah. Aku udah capek di rumah ini. Gak boleh. Kamu gak boleh pisah dari aku. Sampai kapan kamu harus terus sama aku? Gak mau. Aku gak mau. Kamu hidup aja sama ibu kamu. Asal kamu tahu ya, penyebab aku mau pisah sama kamu gara-gara ibu kamu. Semenjak ibumu datang ke rumah ini, Yudi. Emang apa susahnya sih nurut sama ibuku? Kalau kamu nurut sama ibuku, ya gak bakal ada masalah kayak gini, Clara. Kenapa? Kenapa aku harus nurut sama orang yang gak ngehargain aku? Udahlah, aku udah capek kayak gini terus, Yudi. Aku mau pergi. Aku udah gak kuat di rumah ini. Boleh. Apa-apaan kamu, Yudi? Kamu gak boleh pergi dari rumah ini. Gak boleh, kamu gak boleh. Kamu gak boleh sama kamu. Gak boleh aku pergi dari rumah ini. Feli, sejak kapan kamu dan Mama mau cerai? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Pokoknya mama papa gak boleh cerai. Aku gak mau dia sama satu sekolah. Aku gak mau dia ada perumahanku. Tuh, gara-gara kamu. Gara-gara kamu minta cerai dari aku. Aku udah capek. Semua gak ada yang ngehargain aku. Parah, parah, parah. Maafin mama, nak. Mama gak bisa lama-lama di rumah ini. Semuanya udah